itulah seluruh stadion menghela napas panjang. Mereka baru saja menyaksikan kelahiran pil legendaris. Sesuatu yang mungkin tidak akan mereka lihat lagi sepanjang hidup. Namun tepat ketika suasana mulai tenang, perubahan yang jauh lebih besar akhirnya datang. Han Huzi, pria itu berdiri di langit dengan senyum yang sangat aneh. Tatapannya menyapu seluruh klan Yao. Kemudian ia mengucapkan satu kalimat. Kalimat yang membuat seluruh stadion membeku. Saya ingin meminjam Toshi Ancient God Jade milik klan Yao. Sunyi, benar-benar sunyi. Semua orang merasa seolah petir baru saja menghantam kepala mereka. Lalu sesaat kemudian, aura pembunuhan yang mengerikan meledak dari seluruh tetua klan Yao. Karena mereka tahu, Han Huzi tidak sedang bercanda. Dan yang lebih mengerikan lagi, ketika penatua Wan Huo menyerangnya dengan kemarahan penuh. Han Huzi akhirnya berhenti menyembunyikan kekuatannya. Api hitam memenuhi kedua matanya. Aura yang selama ini ditekan meledak seperti gunung berapi. Langit berubah warna, ruang bergetar. Penatua Wan Huo memuntahkan darah dan terlempar seperti layang-layang putus. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Lubang raksasa terbentuk, seluruh stadion terdiam. Wajah semua orang berubah pucat. Karena aura yang dipancarkan Han Huzi saat ini sudah melampaui penatua Wan Huo. Bahkan melampaui semua perkiraan mereka. 7 bintang Doshan. Han Huzi selama ini menyembunyikan kekuatan sejatinya. Dan pada saat itu, hati Xiaoyan perlahan tenggelam. Karena ia akhirnya menyadari satu hal. Han Huzi tidak datang ke klan Yao untuk mengikuti kompetisi. Sejak awal, tujuannya adalah Toshi Ancient God Jade. Dan kemungkinan besar, ia tidak datang sendirian. Kalimat terakhir Han Huzi masih bergema di udara ketika suasana di seluruh gunung obat berubah total. Jika sebelumnya tempat ini dipenuhi kegembiraan karena kelahiran pil misterius tingkat 9, kini yang tersisa hanyalah ketakutan. Ketakutan yang perlahan menyelimuti hati semua orang. Han Huzi berdiri di langit dengan kedua tangan terbuka lebar. Api hitam bergulung di belakang tubuhnya seperti lautan neraka yang tak berujung. Senyuman di wajahnya membuat bulu kuduk siapapun merinding. Namun yang benar-benar mengejutkan semua orang bukanlah ancaman itu, melainkan kata-kata yang diucapkan Yao dan sebelumnya. Pelaku yang memusnahkan klan Ling dan klan Shi adalah klan Han. Bom! Pikiran semua orang seakan meledak. Xiaoyan sendiri merasakan jantungnya berdetak lebih keras. Matanya menatap Han Huzi tanpa berkedip. Klan Ling, klan Shi, 2 dari 8 klan kuno. 2 kekuatan yang telah berdiri selama ribuan tahun. Dan kini akhirnya terungkap bahwa mereka tidak menghilang karena bencana alam. Bukan karena perang internal, melainkan karena dibantai oleh klan Han. Sebuah rasa dingin perlahan merayap di punggung Xiaoyan. Karena jika klan Han mampu menghapus 2 klan kuno tanpa meninggalkan jejak, berarti kekuatan mereka telah berkembang jauh melampaui perkiraan siapapun. Di bawah tatapan semua orang, Yao dan berdiri perlahan dari kursi pemimpin. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak sangat dingin. Matanya penuh niat membunuh. Aura mengerikan mulai menyebar dari tubuhnya. Suaranya yang berat menggema ke seluruh stadion. Kirim sinyal, beritahu klan Yan, beritahu klan Lei. Katakan kepada mereka, kami telah menemukan pelaku yang memusnahkan klan Ling dan klan Shi. Seketika para tetua klan Yao bergerak. Mereka mengeluarkan gulungan komunikasi khusus. Segel demi segel dibentuk. Fluktuasi ruang mulai menyebar. Harapan kembali muncul di wajah banyak orang. Selama berita ini sampai ke klan Yan dan klan Lei, 4 klan kuno dapat bersatu. Bahkan klan Han tidak akan berani bertindak gegabah. Namun, senyuman Han Huzi tidak berubah sedikit pun. Ia hanya memandang semuanya seperti sedang menonton pertunjukan yang lucu. Detik berikutnya, fluktuasi ruang yang baru terbentuk tiba-tiba bergetar hebat. Lalu, hancur, lenyap begitu saja. Semua gulungan komunikasi kehilangan fungsinya. Keheningan langsung menyelimuti stadion. Wajah para tetua klan Yao berubah pucat. Tidak mungkin, seseorang bergumam dengan suara gemetar. Namun kenyataan jauh lebih kejam. Mereka mencoba lagi, dan gagal lagi, lalu lagi, dan tetap gagal. Tidak ada satupun sinyal yang berhasil keluar. Seolah seluruh dunia telah dipisahkan dari dunia luar. Pada saat itulah rasa panik mulai menyebar. Sirena darurat klan Yao segera dibunyikan. Suara panjang menggema di seluruh pegunungan. Tak lama kemudian, langit dipenuhi sosok-sosok yang melesat dari berbagai arah. Pasukan elit klan Yao, tetua, pelindung, prajurit, semua berkumpul dengan kecepatan penuh. Namun Han Huzi tetap tersenyum, bahkan tidak repot melihat mereka. Seorang tetua berteriak marah, "Han Huzi, apa yang telah kau lakukan?" Han Huzi mengangkat bahu.
seolah pertanyaan itu sangat sepele. Tidak banyak, aku hanya mengunci dunia klan Yao. Kalimat itu langsung membuat hati semua orang tenggelam. Mengunci dunia klan Yao, artinya tak ada yang bisa masuk, tak ada yang bisa keluar. Mereka semua kini terperangkap. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya menjadi sangat serius. Kini ia akhirnya memahami semuanya. Target klan Han sejak awal bukanlah kompetisi alkimia, bukan pula pil misterius tingkat ke-9. Mereka datang untuk klan Yao, dan upacara obat hanyalah kesempatan sempurna. Karena pada hari ini, semua tokoh penting klan Yao berkumpul di satu tempat. Jika serangan berhasil, seluruh klan Yao bisa lumpuh dalam satu pukulan. Semakin dipikirkan, semakin mengerikan rencana ini. Sementara itu, Yao Dan tetap berusaha menjaga ketenangannya. Tangannya menghancurkan cincin komunikasi khusus. Benda itu terhubung langsung dengan kepala klan Yan dan klan Lei. Jika benda itu berhasil mengirim sinyal, masih ada harapan. Namun beberapa detik kemudian, ekspresi Yao Dan berubah. Karena fluktuasi ruang yang muncul dari cincin itu mulai berputar-putar tanpa arah. Seperti lalat yang kehilangan jalan, lalu menghilang, gagal, bahkan metode terakhirnya gagal. Untuk pertama kalinya, sedikit kecemasan muncul di mata kepala klan Yao tersebut. Han Huzi tertawa pelan. Percuma saja, kalian tidak akan bisa menghubungi siapapun. Namun Yao Dan tetap menatapnya tanpa gentar. Klan Yan dan klan Lei memiliki terowongan ruang langsung menuju wilayah kami. Jika koneksi itu menghilang, mereka pasti akan curiga. Dan saat berita ini sampai ke klan Gu, 4 klan kuno akan bersatu. Pada saat itu, klan Han akan dihancurkan. Suaranya penuh keyakinan. Namun jawaban Han Huzi membuat udara terasa semakin dingin. Kami bisa menghapus klan Ling, kami bisa menghapus klan Shi, dan kami juga bisa membuat klan Yao menghilang. Tanpa seorang pun menyadarinya, keheningan, tak ada yang berbicara. Karena mereka semua tahu, Han Huzi tidak sedang menggertak. 2 klan kuno sudah menjadi bukti. Di bawah ini, para pemimpin sekta dan keluarga besar mulai kehilangan ketenangan. Mereka datang hanya untuk menyaksikan upacara obat. Mereka tidak ingin mati bersama klan Yao. Akhirnya beberapa orang memberanikan diri maju. Penatua Han Huzi, kami tidak ada hubungannya dengan klan Yao. Tolong izinkan kami pergi. Kami pasti akan membalas kebaikan ini. Suara demi suara terdengar. Han Huzi tersenyum ramah. Sangat ramah. Tentu saja, kalian boleh pergi. Mendengar itu, semua orang langsung bersuka cita. Mereka tidak sempat berpikir panjang. Satu demi satu melesat ke arah pintu keluar wilayah klan Yao. Secepat mungkin, mereka hanya ingin hidup. Namun Xiaoyan justru mengernyit. Pengalamannya melawan Hall of Soul terlalu banyak. Ia tahu betapa kejamnya klan Han. Membiarkan saksi hidup pergi, mustahil. Pikiran itu baru saja muncul ketika langit di kejauhan tiba-tiba berubah. Cahaya hitam tak terhitung jumlahnya melesat dari cakrawala. Jeritan mengerikan langsung menggema. Jeritan itu hanya berlangsung sesaat, lalu menghilang, seolah orang-orang tersebut ditelan sesuatu. Semua orang mengangkat kepala, dan apa yang mereka lihat membuat wajah mereka kehilangan warna. Api hitam tak berujung. Api itu merembes keluar dari kehampaan seperti air yang mengalir dari celah dunia. Sedikit demi sedikit, semakin banyak, semakin luas. Hingga akhirnya, seluruh langit tertutup, matahari menghilang, cahaya lenyap, dunia berubah gelap. Xiaoyan langsung merasakan Yi kecil bergerak di dalam tubuhnya. Biasanya bocah api itu selalu ceria, namun kali ini tidak. Wajah mungilnya sangat serius. Bahkan ada sedikit ketakutan, karena ia mengenali api tersebut. Api surgawi nomor 2 dunia, Nihility Devouring Flame yang asli. Bukan api benih, bukan salinan, melainkan sumber aslinya. Keberadaan yang bahkan membuat Yi kecil waspada. Saat itu pula Xiaoyan menyadari satu fakta yang mengerikan. Han Huzi hanyalah pion. Dalang sebenarnya sudah datang. Di langit, Yao Dan perlahan naik ke udara. Aura bintang 7 Doshang miliknya meledak sepenuhnya. Bom, tekanan mengerikan menyapu seluruh wilayah. Langit bergetar, gunung-gunung berguncang. Kekuatan kepala klan kuno akhirnya diperlihatkan. Aura itu bahkan lebih kuat daripada Han Huzi. Namun anehnya, Han Huzi tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, ia justru tertawa. Tertawa semakin keras, semakin liar. Api hitam di belakangnya menggeliat seperti makhluk hidup. Kemudian ia membuka kedua tangannya lebar-lebar, seolah sedang menyambut sesuatu atau seseorang. Senyuman menyeramkan muncul di wajahnya. Lalu dengan nada yang dipenuhi kegembiraan gila, ia mengucapkan kalimat yang membuat seluruh klan Yao membeku. Yao Dan,
Saya merasa terhormat untuk memberitahumu. Klan Yao sudah berakhir. Pada saat itu, jantung Xiaoyan berdegup keras, karena ia tahu musuh yang sesungguhnya akhirnya akan muncul, dan pertempuran yang akan terjadi selanjutnya bukan lagi kompetisi, bukan lagi perselisihan antar klan, melainkan perang pemusnahan antara klan Han dan salah satu dari 8 klan kuno. Langit yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi lautan kegelapan. Bukan karena malam telah datang, melainkan karena kobaran api hitam yang begitu luas perlahan menelan cahaya matahari. Dalam sekejap, seluruh wilayah klan Yao diselimuti oleh nyala api yang tampak seperti jurang tanpa dasar. Api itu tidak memancarkan kehangatan sedikit pun, sebaliknya, setiap orang yang melihatnya merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke dalam jiwa. Keheningan yang mencekam hanya berlangsung sesaat. Detik berikutnya, seluruh pegunungan meledak dalam kepanikan. Semua ahli yang hadir, baik dari klan kuno maupun para alkemis yang diundang untuk menghadiri upacara obat, mendadak merasakan sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di dalam tubuh mereka. Dohki mereka menghilang. Sedikit demi sedikit, energi yang selama bertahun-tahun mereka kumpulkan dengan susah payah lenyap tanpa bisa dihentikan. Rasanya seolah ada ribuan mulut tak kasat mata yang menempel di tubuh mereka dan terus melahap dohki tanpa ampun. Apa yang terjadi? Dohkiku, kenapa terus berkurang? Tidak mungkin, aku bahkan tidak sedang bertarung. Jeritan demi jeritan memenuhi udara, wajah para ahli yang sebelumnya penuh percaya diri kini berubah pucat pasi. Beberapa di antara mereka buru-buru mengaktifkan pertahanan dohki, berharap bisa menghentikan fenomena aneh itu. Namun, usaha mereka sia-sia. Semakin banyak dohki yang mereka keluarkan untuk bertahan, semakin cepat pula energi itu dilahap oleh sesuatu yang tak terlihat. Rasa takut mulai menyebar seperti wabah. Semua orang akhirnya sadar bahwa mereka telah masuk ke dalam sebuah perangkap yang sudah dipersiapkan sejak lama. Ini bukan lagi sekadar serangan biasa. Klan Han benar-benar datang untuk memusnahkan semua orang. Di tengah kepanikan itu, Xiaoyan berdiri dengan tatapan tajam. Teratai api berwarna merah muda perlahan berputar di dalam kedua matanya. Dengan kemampuan yang dimilikinya sebagai pemilik berbagai api surgawi, penglihatannya mampu menembus sesuatu yang tidak dapat dilihat orang lain. Dan apa yang ia lihat membuat ekspresinya langsung berubah serius. Seluruh udara dipenuhi oleh jutaan titik api hitam yang ukurannya bahkan lebih kecil dari debu. Titik-titik hitam itu melayang tanpa suara. Saat menyentuh tubuh seseorang, mereka langsung menembus pertahanan dohki dan mulai melahap energi dari dalam tubuh korbannya. Benar-benar mustahil untuk dicegah. Hati-hati, suara Xiaoyan terdengar berat. Seluruh tempat ini dipenuhi pecahan nihility devouring flame. Jangan gunakan dohki untuk melindungi tubuh, itu justru akan mempercepat proses mereka melahap energi kalian. Sambil berbicara, Xiaoyan segera mengangkat telapak tangannya. Api Heavenly Flame berwarna merah muda langsung menyelimuti dirinya dan Yai Lao, membentuk lapisan perlindungan yang jauh lebih efektif dibandingkan dohki biasa. Yao Lao menatap langit dengan wajah suram. Tatapannya perlahan menyapu kobaran api hitam yang membentuk kubah raksasa hingga menutupi seluruh cakrawala. Ranah ini sudah disegel. Suara Yao Lao terdengar berat. Klan Han tidak berniat membiarkan seorang pun keluar hidup-hidup. Kalimat sederhana itu membuat suasana semakin mencekam. Xiaoyan mengepalkan tangannya perlahan. Selama ini, klan Han memang bergerak dalam bayang-bayang. Setelah menghancurkan klan Ling dan klan Shi, mereka tiba-tiba menghilang seolah tidak lagi melakukan apapun. Sekarang semuanya menjadi jelas. Mereka bukan berhenti bergerak, mereka sedang mempersiapkan serangan yang jauh lebih besar. Serangan yang ditujukan langsung kepada salah satu dari 8 klan kuno. Kita benar-benar masuk ke perangkap mereka, gumam Xiaoyan. Ia akhirnya memahami alasan mengapa selama ini klan Han tidak mengirim ahli untuk menghadangnya. Bahkan ketika Sky Mansion Alliance berkali-kali merusak rencana mereka, bukan karena mereka takut, bukan pula karena mereka tidak mampu, melainkan karena seluruh perhatian mereka sedang difokuskan untuk menghancurkan klan Yao. Di mata klan Han, keberadaan satu klan kuno jauh lebih penting dibandingkan memburu seorang Xiaoyan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Yao Lao pelan. Meski sudah menjadi Doshang, bahkan dirinya merasakan tekanan luar biasa dari situasi kali ini. Tatapan Xiaoyan tetap tenang. Kita menunggu. Kalau klan Han benar-benar menyerang habis-habisan, klan Yao pasti akan melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Saat kedua pihak saling bentrok, disitulah kita mencari kesempatan untuk keluar. Yao Lao hanya mengangguk perlahan. Di dalam hatinya,
memang masih ada sedikit ikatan dengan klan Yao. Namun dibandingkan keselamatan Xiaoyan, segalanya menjadi tidak penting. Tak lama kemudian, suara lantang Yao dan menggema ke seluruh penjuru wilayah Yao. Seluruh anggota klan Yao, aktifkan formasi pengubah langit klan Yao. Suara itu mengguncang seluruh pegunungan. Setiap anggota klan Yao langsung membeku, karena mereka tahu perintah itu hanya akan dikeluarkan ketika klan berada di ambang kehancuran. Selama ribuan tahun, formasi pelindung itu tidak pernah sekalipun diaktifkan. Kini, hari itu akhirnya tiba. Dalam hitungan detik, puluhan tetua klan Yao melesat ke berbagai penjuru pegunungan. Pilar-pilar cahaya raksasa menembus langit dari setiap gunung, saling terhubung membentuk formasi kuno yang begitu luas hingga menutupi seluruh wilayah. Gunung-gunung mulai bergetar. Ribuan tanaman obat berusia ribuan tahun yang menjadi kebanggaan klan Yao tiba-tiba layu dalam sekejap. Seluruh energi kehidupan mereka disedot oleh formasi. Bahkan jutaan pil obat yang disimpan selama puluhan generasi mulai melayang ke udara, berubah menjadi lautan energi murni yang terus mengalir memasuki formasi raksasa itu. Pemandangan tersebut membuat Xiaoyan tanpa sadar menarik napas panjang. Inilah fondasi sebenarnya dari salah satu 8 klan kuno. Sebuah kekuatan yang diwariskan sejak zaman para Dodi masih berjalan di dunia. Namun, bahkan ketika energi sebesar itu terus berkumpul, tatapan Xiaoyan sama sekali tidak menunjukkan rasa lega. Karena di balik lautan api hitam yang memenuhi langit, masih ada satu keberadaan yang belum bergerak. Dan justru keberadaan itulah yang paling menakutkan. Benturan dahsyat antara fragmen jiwa leluhur klan Yao dan Nihility Devouring Flame membuat seluruh langit seakan membeku. Tidak ada ledakan yang memekakan telinga, tidak ada gelombang energi yang langsung menghancurkan pegunungan, yang terdengar hanyalah sebuah dentuman pelan. Namun justru dentuman pelan itulah yang membuat seluruh jiwa orang-orang yang hadir bergetar hebat. Di tengah langit, sosok tua berjubah linen yang selama ini menjadi harapan terakhir klan Yao hanya bisa menghela napas panjang. Tatapannya menyapu seluruh wilayah klan yang telah ia dirikan ribuan tahun silam, gunung-gunung, lembah, lautan tanaman obat, para keturunannya yang kini bertarung mati-matian. Semua itu ia lihat dalam satu tatapan yang dipenuhi penyesalan. Suaranya yang tua kemudian terdengar lirih, namun mampu menggema hingga ke seluruh penjuru wilayah. Bencana ini memang tidak dapat dihindari. Kalimat itu membuat hati seluruh anggota klan Yao seakan berhenti berdetak. Belum sempat mereka memahami makna ucapan tersebut, sosok sang leluhur tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya putih yang melesat menembus langit. Kecepatannya begitu luar biasa hingga bahkan Xiaoyan hanya mampu melihat sebuah kilatan cahaya. Detik berikutnya, cahaya itu menghantam tepat ke tubuh Nihility Devouring Flame. Bom! Tubuh sang api surgawi langsung bergetar hebat. Untuk pertama kalinya sejak kemunculannya, keangkuhan di wajahnya menghilang. Nada suaranya berubah dingin, bahkan dipenuhi amarah. Kau, hantu tua yang keras kepala, lenyaplah selamanya dari dunia ini. Api hitam yang menyelimuti tubuhnya langsung meledak ke segala arah. Nyala hitam itu berubah menjadi pusaran yang menelan cahaya putih milik sang leluhur. Sesaat kemudian, suara yang sangat pelan terdengar, seperti suara sebuah jiwa yang perlahan hancur. Tidak ada ledakan, tidak ada cahaya, namun semua anggota klan Yao langsung membeku. Karena pada detik itu juga, mereka merasakan sesuatu di dalam garis keturunan mereka tiba-tiba menghilang. Perasaan hangat yang selama ini selalu ada, ikatan yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata, kini benar-benar lenyap. Leluhur, suara Yao dan terdengar bergetar, matanya memerah. Ia hanya mampu menatap langit kosong dengan tatapan hampa. Selama ribuan tahun, pendiri klan Yao selalu menjadi simbol yang menopang keyakinan seluruh anggota klan. Dan hari ini, simbol itu benar-benar musnah. Retak, retak, suara retakan mulai memenuhi langit. Formasi pelindung yang selama ribuan tahun tidak pernah runtuh kini dipenuhi celah-celah besar. Seluruh energi di dalamnya mulai bocor keluar seperti air bah. Dalam beberapa tarikan napas, formasi itu akhirnya hancur. Ratusan ribu pecahan cahaya jatuh dari langit layaknya hujan bintang. Pemandangan yang seharusnya indah itu justru terasa seperti upacara pemakaman bagi klan Yao. Harapan terakhir mereka telah sirna. Di seluruh pegunungan, wajah-wajah para anggota klan dipenuhi keputusasaan. Mereka telah mempertaruhkan seluruh kekuatan, mengorbankan jutaan pil obat, menghabiskan seluruh fondasi klan, bahkan memanggil fragmen jiwa leluhur. Namun tetap tidak mampu menghentikan satu orang, Nihility Devouring Flame. Di sisi lain,
Xiaoyan diam-diam menarik napas panjang. Ekspresinya semakin serius. Doki di dalam tubuhnya mulai berputar perlahan. Kilatan cahaya hitam muncul di sampingnya. Raja Utara kembali berdiri seperti patung perang yang tak mengenal rasa takut. Tanpa banyak bicara, Xiaoyan bergerak beberapa langkah hingga berdiri tepat di samping Yao Lao. Tatapan keduanya sama-sama tertuju ke langit. Mereka tahu, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Yao Lao menghela napas berat, matanya masih sedikit basah. Meski selama hidupnya ia tidak pernah benar-benar diterima oleh klan Yao, tetapi darah yang mengalir di tubuhnya tetap berasal dari klan itu. Melihat leluhur mereka benar-benar musnah, hatinya lah yang paling terluka. Dengan suara serak ia berkata pelan kepada muridnya, "Jika nanti terjadi sesuatu, kau harus pergi. Sky Mansion Alliance masih membutuhkanmu. Lagi pula, kau masih harus menyelamatkan ayahmu." Xiaoyan tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap gurunya beberapa saat. Tatapan matanya begitu tenang. Namun di balik ketenangan itu tersembunyi tekad yang tidak mungkin digoyahkan. "Guru, percayalah padaku." Hanya 4 kata. Namun Yao Lao memahami sepenuhnya makna di balik ucapan muridnya. Ia tahu, Xiaoyan tidak akan pernah meninggalkannya. Sementara itu, Yao dan perlahan berdiri kembali. Kesedihan yang memenuhi wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh tekad seorang pemimpin. Matanya menyapu seluruh anggota klan Yao yang masih tersisa. Kemudian ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. "Seluruh anggota klan Yao, hari ini adalah hari yang menentukan apakah nama klan Yao akan tetap hidup atau lenyap selamanya. Satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah mempertaruhkan nyawa kita demi menjaga garis keturunan klan. Para tetua, bertarunglah bersamaku." Suara itu membakar semangat seluruh anggota klan. Satu demi satu, para tetua, para pelindung klan, bahkan generasi muda yang belum pernah merasakan perang sesungguhnya, semuanya terbang ke langit. Tak ada seorang pun yang mundur, karena mereka tahu, jika hari ini kalah, maka klan Yao akan benar-benar hilang dari sejarah. Doki yang tak terhitung jumlahnya meledak bersamaan. Seluruh langit berubah menjadi lautan cahaya. Yao dan memimpin di barisan paling depan. Di belakangnya, ribuan ahli klan Yao mengikuti tanpa rasa takut. Puluhan ribu pilar Doki membumbung tinggi, menyatu menjadi satu serangan raksasa yang melesat menuju Nihility Devouring Flame. Serangan itu begitu dahsyat hingga ruang di sepanjang lintasannya hancur berkeping-keping. Bahkan Xiaoyan tidak bisa menahan rasa kagumnya. Inilah kekuatan penuh sebuah klan kuno. Namun, tatapannya segera berubah muram, karena lawan yang mereka hadapi terlalu mengerikan. Bahkan serangan gabungan seluruh klan Yao hanya mampu membuat Nihility Devouring Flame mundur beberapa langkah. Api hitam di tubuhnya memang tampak melemah, namun tidak cukup untuk mengalahkannya. Dengan suara yang tetap tenang, Nihility Devouring Flame berkata, "Kalian memang jauh lebih kuat dibandingkan klan Ling dan klan Shi, tetapi itu tidak akan mengubah takdir kalian." Begitu kalimat itu selesai, lautan api hitam di langit kembali bergolak. Satu demi satu, bola-bola hitam raksasa mulai bermunculan. Jumlahnya mencapai ribuan. Kemudian, seluruh bola itu pecah secara bersamaan. Jeritan-jeritan mengerikan memenuhi langit. Makhluk-makhluk berwujud manusia, namun seluruh tubuhnya diselimuti api hitam, berhamburan turun seperti hujan belalang. Dalam sekejap, mereka menghantam pegunungan. Pembantaian pun dimulai. Seorang ahli klan Yao baru saja mengangkat pedangnya. Namun sebelum sempat menyerang, sebuah bayangan hitam sudah menembus dadanya. Darah menyembur ke segala arah. Organ-organ tubuhnya ikut tercabik keluar. Di tempat lain, jeritan terus terdengar. Makhluk-makhluk itu bukan hanya membunuh. Mereka melahap. Mereka memakan darah, memakan daging. Bahkan Doki para korban ikut ditelan hingga tidak tersisa sedikit pun. Seluruh gunung obat berubah menjadi neraka hidup. Xiaoyan menghancurkan salah satu makhluk itu dengan satu pukulan. Namun ketika tubuhnya hancur, makhluk tersebut berubah menjadi gumpalan api hitam. "Guru, benda apa ini?" Yao Lao juga tampak terkejut. Makhluk-makhluk ini mampu memakan daging sekaligus Doki. Di langit, Yao dan akhirnya berhasil menangkap salah satu makhluk hidup itu. Ia mengamatinya beberapa saat, lalu pupil matanya langsung mengecil. Wajahnya berubah pucat. Tidak mungkin. Ini adalah anggota klan Tunling. Bagaimana mungkin ras itu masih ada? Nama itu membuat Xiaoyan dan Yao Lao saling berpandangan. Mereka sama sekali belum pernah mendengarnya. Han Huzi kemudian tertawa pelan.
Baru kali ini ekspresi Yao Dan benar-benar berubah menjadi ketakutan. Ia seolah baru menyadari rahasia terbesar klan Han. Dan rahasia itulah yang membuat klan Han mampu bertahan sebagai klan paling mengerikan sejak zaman kuno. Tanpa ragu sedikit pun, Yao Dan segera menangkap puluhan anak-anak klan Yao. Kemudian ia meraung sekuat tenaga. Para tetua klan Yao, hancurkan diri kalian jika perlu. Musnahkan dunia ini. Kita boleh mati, tapi garis keturunan klan Yao harus tetap hidup. Suara itu menggema ke seluruh penjuru medan perang. Dan pada saat yang sama, Xiaoyan menarik lengan Yao Lao. Tatapan matanya berubah sangat tajam. Ia tahu, saat yang selama ini ia tunggu, akhirnya telah tiba. Langit di atas klan Yao telah berubah menjadi lautan kematian. Tak ada lagi ketenangan yang sebelumnya menyelimuti tanah suci para alkemis itu. Di setiap sudut, ledakan, jeritan, dan darah telah menjadi pemandangan yang mengerikan. Bahkan udara dipenuhi bau darah dan energi dohki yang mengamuk. Di tengah kekacauan itu, para ahli klan Yao tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat terang dari dalam tubuh mereka. Cahaya itu bukan pertanda harapan, melainkan pertanda bahwa mereka telah mengambil keputusan paling tragis dalam hidup mereka. Dohki di dalam tubuh mereka mendidih tanpa kendali. Energi mereka menjadi semakin liar, semakin ganas, hingga tubuh mereka sendiri mulai berada di ambang kehancuran. Han Huzi yang melihat pemandangan itu langsung menyipitkan matanya. Jadi, mereka memilih menghancurkan diri. Ekspresinya akhirnya berubah. Ia tahu betul apa arti keputusan itu. Jika puluhan bahkan ratusan dosang meledakkan diri secara bersamaan, kekuatan ledakannya cukup untuk merobek ruang yang telah disegel rapat oleh klan Han. Masalahnya, saat ini Nihility Devouring Flame telah berubah menjadi ribuan tunling yang memenuhi seluruh medan perang. Bahkan api mengerikan itu tak mungkin menghentikan semua orang sekaligus. Han Huzi mendengus dingin. Jangan pernah berpikir kalian bisa lolos dari pengawasan klan Han. Tanpa ragu ia mengeluarkan sebuah gulungan hitam dari cincin penyimpanannya. Begitu gulungan itu disobek, bom, api hitam membubung tinggi membentuk sebuah lorong raksasa di angkasa. Sesaat kemudian, aura yang jauh lebih mengerikan turun ke dunia. 1, 2, puluhan sosok berjubah hitam perlahan melangkah keluar dari lorong api itu. Masing-masing membawa aura dingin yang membuat langit seolah membeku. Seluruh medan perang langsung terdiam. Bahkan para ahli yang sedang bertarung tanpa sadar menghentikan gerakan mereka sesaat. Mereka semua tahu, bala bantuan klan Han akhirnya tiba. Seorang tetua berjubah hitam tersenyum tipis sambil menatap seluruh anggota klan Yao seperti sedang melihat mangsa yang sudah tak memiliki harapan. Haha, tidak kusangka saat kita bertemu lagi, kalian sudah berada dalam keadaan separah ini. Di kejauhan, Yao Dan perlahan mengangkat kepalanya. Saat melihat dua sosok yang berdiri paling depan, sorot matanya langsung berubah tajam. Hanjing, Hanyan, suaranya dipenuhi kebencian. 2 dari 4 Demon Saint klan Han benar-benar datang bersamaan. Kalian benar-benar sangat menghargai klan Yao. Tetua tua itu hanya tertawa pelan. Yao Dan, keterampilan alkimia klan Yao masih cukup berguna bagi klan Han. Serahkan diri kalian. Mulai hari ini jadilah klan bawahan kami. Dengan begitu, garis keturunan kalian masih bisa bertahan. Begitu kata-kata itu selesai, tatapan Yao Dan berubah menjadi sedingin es. Ia meraung keras, mustahil. Walaupun seluruh darah klan Yao harus habis hari ini, kami tidak akan pernah hidup sebagai anjing klan Han. Suara itu mengguncang seluruh langit. Setiap anggota klan Yao merasakan darah mereka ikut mendidih. Mereka mungkin akan mati, namun harga diri mereka tak akan pernah dijual. Hanjing hanya menggeleng pelan. Kalau begitu, kalian semua mati saja. Tangannya perlahan terangkat. Satu kalimat sederhana keluar dari mulutnya. Jangan sisakan seorang pun. Detik berikutnya, seluruh ahli klan Han menyerbu dari segala arah. Langit dipenuhi ribuan serangan dohki yang turun seperti hujan meteor. Namun, yang terjadi berikutnya membuat bahkan para ahli klan Han sedikit tercengang. Para tetua klan Yao sama sekali tidak berniat bertahan. Tubuh mereka justru semakin bersinar. Mereka saling memandang, lalu tersenyum. Tak ada ketakutan, tak ada penyesalan. Yang ada hanyalah tekad untuk memberi kesempatan hidup bagi generasi berikutnya. Meledak, bom, seorang tetua tua menjadi orang pertama yang menghancurkan dirinya. Ledakan itu langsung menelan beberapa ahli klan Han hingga memuntahkan darah. Namun itu baru permulaan. Ledakan pertama itu seolah membakar semangat seluruh anggota klan Yao. Satu demi satu, mereka melesat ke langit. Lalu, bom, puluhan ahli Doshang menghancurkan diri secara bersamaan.
Gelombang ledakan mengerikan menyapu seluruh pegunungan. Gunung-gunung runtuh, tanah retak hingga puluhan ribu kaki. Langit sendiri mulai bergetar hebat. Bahkan ruang yang sebelumnya disegel rapat mulai memperlihatkan retakan kecil. Melihat itu, mata Yao Dan langsung berbinar. Ada harapan, namun di balik secercah harapan itu, hatinya dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Sehari yang lalu, klan Yao masih dipenuhi tawa. Hari ini, puluhan juta anggota klan telah menjadi mayat. Seluruh tanah suci berubah menjadi neraka. Namun mereka tak punya pilihan. Satu-satunya cara agar garis keturunan klan Yao tetap hidup adalah mengorbankan diri mereka sendiri. Teruskan, teriak Yao Dan. Tanpa ragu, lebih banyak lagi anggota klan Yao meledakkan tubuh mereka. Namun saat itu, Han Jing akhirnya bergerak. Ia melambaikan tangannya. Sebuah tangan raksasa dari kabut hitam langsung menyapu para tetua yang hendak meledak. Tubuh mereka dilempar ke berbagai arah. Ledakan yang seharusnya terpusat kini tercerai-berai. Pengorbanan mereka menjadi sia-sia. Melihat itu, Yao Dan meraung marah. Tetua Wan Ho yang tubuhnya telah dipenuhi luka segera melesat ke langit bersama beberapa tetua terkuat lainnya. Mereka langsung menggunakan teknik rahasia. Dohki mereka mendidih. Aura mereka melonjak berkali-kali lipat. Ini adalah pertempuran terakhir mereka. Pertempuran demi melindungi generasi penerus. Namun sebelum mereka sempat mendekat, Han Huzi sudah muncul di hadapan mereka. Biarkan aku menghadapi kalian. Api hitam mengamuk. Dalam sekejap, Wan Ho beserta para tetua lain dipaksa bertarung dengannya. Melihat semua itu, Xiaoyan tanpa sadar mengepalkan tinjunya hingga bergetar. Pemandangan di depannya membuat dadanya terasa sesak. Inikah perang pemusnahan sebuah klan? Saat itu ia teringat pada klan Shao. Bukankah dahulu keluarganya juga mengalami tragedi yang hampir sama? Semua dendam pribadi, semua perselisihan, kini telah lenyap di hadapan kehancuran klan. Mereka hanya memiliki satu tujuan, melindungi darah keluarga mereka. Tak peduli harus mengorbankan nyawa. Klan Han, kalian benar-benar pantas dimusnahkan. Tepat saat itu, Yao Dan muncul di hadapan Xiaoyan. Di belakangnya berdiri belasan pemuda klan Yao, Yao Tian, Yao Ling, dan para jenius yang pernah bertemu Xiaoyan dalam upacara obat. Mata Yao Dan merah dipenuhi darah. Dengan suara serak ia berkata, Xiaoyan, seluruh klan Yao akan membuka jalan bagimu. Kami akan merobek segel ruang ini. Aku tidak pernah memohon kepada siapapun. Tapi hari ini, aku memohon padamu. Tolong, selamatkan garis keturunan klan Yao. Ucapan itu membuat dada Xiaoyan terasa semakin berat. Di hadapannya bukan lagi seorang kepala klan yang sombong, melainkan seorang pemimpin yang rela mengorbankan seluruh hidupnya demi anak-anak klannya. Yao Tian langsung maju. Air mata darah mengalir di wajahnya. Kepala klan, biarkan aku tetap bertarung. Ayahku dibunuh mereka. Aku ingin membalas dendam. Sebuah tamparan keras langsung mendarat di wajahnya. Yao Dan meraung marah. Bodoh, apa yang bisa kau lakukan dengan tetap tinggal? Seluruh anggota klan sedang mati agar kau bisa hidup. Kalau kau ikut mati, bagaimana kau mempertanggungjawabkan pengorbanan mereka? Yao Tian membeku. Air mata terus mengalir. Sementara Yao Ling yang selama ini selalu terlihat anggun kini hanya bisa menangis tanpa suara. Baru hari ini mereka sadar. Selama ini mereka hanyalah bunga yang dilindungi klan. Yao Dan menoleh kepada semua anak muda. Dengarkan Xiaoyan, kalau dia menyuruh kalian mati, kalian harus mati. Yang terpenting, garis keturunan klan Yao harus tetap hidup. Xiaoyan menarik napas panjang. Beban itu terasa luar biasa berat. Namun akhirnya ia mengangguk. Kepala klan, aku berjanji, aku akan melakukan semua yang aku mampu. Pak Tua Shen Nong juga maju. Aku pun akan membantu. Mendengar jawaban itu, Yao Dan akhirnya tersenyum tipis. Senyuman yang penuh kelegaan, seolah seluruh beban hidupnya telah selesai. Ia menghapus darah di wajahnya, lalu perlahan berbalik. Tatapannya mengarah pada Han Jing dan Han Yan. Dengan dohki yang mendidih hebat, ia berubah menjadi cahaya terang dan melesat menuju dua demon Shen klan Han. Pertempuran terakhir akhirnya dimulai. Di belakangnya, puluhan tetua klan Yao kembali menghancurkan diri. Ledakan demi ledakan terus menghantam satu titik. Retakan ruang akhirnya pecah. Melihat kesempatan itu, Xiaoyan langsung bertindak. Api merah muda menyelimuti seluruh tubuhnya, membentuk penghalang yang melindungi Yao Tian, Yao Ling, dan para pemuda klan Yao lainnya. Bersama Raja Utara yang menjaga Yao Lao, mereka melesat menuju celah ruang dengan kecepatan penuh. Namun pelarian itu jelas tidak akan mudah. Seluruh Tunling dan para ahli klan Han segera berbalik mengejar mereka dari segala arah.
berusaha menutup satu-satunya jalan keluar. Pak Tua Shen Nong langsung melemparkan Life Spirit Flame. Dalam sekejap, lautan api hijau berubah menjadi hutan raksasa yang menjerat para pengejar, memberi Xiaoyan sedikit ruang untuk terus maju. Sayangnya, Han Huzi segera berteriak kepada Nihility Devouring Flame agar menghentikan Xiaoyan, mengingat Toshi Ancient Jade juga berada di tangannya. Namun Nihility Devouring Flame sedang kewalahan mempertahankan segel ruang dan mengendalikan ribuan tunling sekaligus, sehingga tak mampu mengejar sendiri. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Hanyan. Dengan satu langkah, sosoknya sudah muncul tepat di depan Xiaoyan, menghalangi jalan menuju celah ruang. Aura Doshang bintang 7 yang mengerikan langsung menekan seluruh rombongan hingga sulit bernapas. Pak Tua Shen Nong menyerang lebih dulu menggunakan Life Spirit Flame, tetapi hanya dengan satu pukulan. Hanyan menghancurkan binatang api raksasa itu seolah tak berarti. Serangan berikutnya bahkan menewaskan beberapa Doshang yang terlambat menghindar. Melihat jalan mereka benar-benar tertutup, Xiaoyan tahu tak ada pilihan lain. Ia segera memanggil Raja Utara untuk menahan Hanyan. Boneka terkuat itu menyerbu tanpa rasa takut, tetapi meski tubuhnya sangat keras, ia tetap dipukul mundur oleh kekuatan Hanyan. Saat itulah Xiaoyan menggabungkan dirinya dengan Yi kecil. Purifying Demonic Lotus Flame langsung menyelimuti tubuhnya. Tubuhnya berubah menjadi bentuk kristal merah muda. Ia memasuki kondisi terkuatnya, Fire Body Annihilation. 6 Heavenly Flame mulai berputar di telapak tangannya. Api demi api menyatu menjadi satu. Energi penghancur yang luar biasa mulai memenuhi langit. Sebuah lotus api 5 warna perlahan terbentuk. Seluruh ruang di sekitarnya bergetar hanya karena kemunculannya. Tatapan Xiaoyan berubah sangat tajam. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengayunkan lengannya. Extermination Fire Lotus. Lotus api itu melesat seperti meteor menuju Hanyan. Sedetik kemudian, bom, ledakan dahsyat dari Extermination Fire Lotus mengguncang seluruh Yao Realm. Dalam sekejap, langit yang sudah dipenuhi asap perang berubah menjadi lautan api berwarna-warni. Gelombang energi penghancur menyapu ke segala arah seperti tsunami yang tak bisa dihentikan. Ruang di sekitarnya retak, gunung-gunung runtuh, dan tanah seolah dipaksa menerima amukan kekuatan yang belum pernah muncul sebelumnya. Setiap tunling yang berada dalam radius ribuan kaki langsung lenyap tanpa sempat mengeluarkan suara. Tubuh mereka berubah menjadi darah hitam, lalu menguap seketika di bawah suhu mengerikan dari 8 Heavenly Flame yang menyatu menjadi satu. Namun, di tengah badai api itu, masih ada satu sosok yang tetap berdiri. Kabut hitam pekat terus berputar mengelilinginya, menahan gelombang penghancur yang tak henti-hentinya menerjang. Perlahan, sosok itu melangkah keluar dari kobaran api. Setiap langkahnya terasa begitu berat hingga ruang di bawah kakinya terus bergetar. Hanyan, pakaiannya memang sedikit robek, aura di tubuhnya juga tampak sedikit bergejolak, namun ia masih hidup. Tatapannya yang dingin menembus kobaran api dan langsung tertuju kepada Xiaoyan. Kau memang memiliki kemampuan, tapi kalau ini adalah kartu truf terkuatmu, maka sebaiknya kau serahkan Toshi Ancient Jade sekarang juga. Aku masih bisa memberimu kematian yang tidak terlalu menyakitkan. Mendengar suara itu, wajah Xiaoyan langsung berubah serius. Serangan barusan adalah teknik terkuat yang bisa ia keluarkan dalam kondisi Fire Body Annihilation. Ia bahkan menggabungkan 6 Heavenly Flame miliknya menjadi satu. Namun, itu tetap belum mampu menjatuhkan Hanyan. Pak Tua Shen Nong mengamati dengan saksama sebelum berkata pelan, auranya memang melemah. Berarti seranganmu berhasil melukainya, tapi itu masih jauh dari cukup untuk membunuhnya. Ucapan itu membuat suasana semakin mencekam. Yao Lao yang berdiri di samping segera berseru, Xiaoyan, kita tidak punya waktu lagi. Kalau seluruh tetua klan Yao gugur, kita tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini. Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Tatapannya terus menempel pada Hanyan yang perlahan mendekat. Beberapa detik berlalu. Tiba-tiba sebuah keputusan nekat muncul di benaknya. Ia menoleh ke arah Pak Tua Shen Nong dan Yao Tian. Senior, Yao Tian, pinjamkan Heavenly Flame kalian padaku. Semua orang langsung tercengang, namun tak seorang pun bertanya. Mereka tahu, dalam keadaan seperti sekarang, Xiaoyan pasti memiliki alasan. Pak Tua Shen Nong langsung mengangkat tongkat kayunya. Api roh kehidupan perlahan keluar dari dalamnya. Sementara itu, Yao Tian menggertakkan giginya. Sesaat kemudian ia memuntahkan segumpal api coklat tua. Api itu berbentuk seperti seekor kura-kura kecil. Itulah Spiritual Toddler's Flame, Heavenly Flame peringkat ke-13. Xiaoyan menerima kedua api itu.
Saat ini tubuhnya telah menyatu sempurna dengan Yi kecil. Tubuhnya bukan lagi tubuh manusia biasa, melainkan tubuh yang mampu menampung seluruh Heavenly Flame. Meski begitu, dua api tersebut tetap memberikan sedikit perlawanan. Bagaimanapun, mereka telah memiliki pemilik. Naluri mereka menolak bergabung dengan orang lain. Xiaoyan menarik napas panjang. Ia mengangkat jarinya. Sedikit api merah muda dari Purifying Demonic Lotus Flame langsung menyelimuti kedua Heavenly Flame tersebut. Dalam sekejap, kedua api itu langsung menjadi jinak. Mereka seolah ketakutan di hadapan Raja Seluruh Api. Barulah Xiaoyan mulai melakukan sesuatu yang bahkan belum pernah ia lakukan sebelumnya. 6 Heavenly Flame miliknya kembali muncul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian, api roh kehidupan dan spiritual Earth Flame, 8 Heavenly Flame, seluruhnya mulai berputar perlahan di atas telapak tangannya. Semakin lama, putarannya semakin cepat. Energi yang dipancarkan membuat langit mulai bergetar. Ruang di sekitarnya mulai retak dengan sendirinya. Dohki di dalam tubuh Xiaoyan mengalir deras seperti air bah yang tak pernah berhenti. Wajahnya perlahan memucat. Keringat terus mengucur. Mengendalikan 8 Heavenly Flame sekaligus jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Beberapa kali energi di dalamnya hampir meledak. Namun, dengan kekuatan spiritual state tingkat Heaven yang sempurna, sedikit demi sedikit, ia berhasil menekan seluruh energi liar itu. Akhirnya, di atas telapak tangannya, mulailah terbentuk sebuah lotus api yang belum pernah muncul sepanjang sejarah. Lotus 8 warna, keindahannya benar-benar memukau. Namun, di balik keindahan itu, tersembunyi kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Bahkan Xiaoyan sendiri merasakan bulu kuduknya berdiri. Kalau lotus ini meledak tanpa kendali, mungkin dirinya sendiri pun akan ikut musnah. Di kejauhan, Han Yan yang sedang bertarung dengan Raja Utara tiba-tiba menghentikan gerakannya. Matanya membelalak. Untuk pertama kalinya, ekspresi santai di wajahnya benar-benar menghilang. Ia bisa merasakan bahaya yang benar-benar mampu mengancam nyawanya. Bocah ini hanya Doshang bintang 5, tapi bagaimana mungkin dia mampu menciptakan teknik seperti itu? Tatapan Han Yan langsung dipenuhi niat membunuh. Ia tak boleh membiarkan lotus itu selesai. Dengan satu pukulan keras, Raja Utara dihantam hingga tubuhnya terlempar ribuan meter. Dada boneka itu bahkan penyok akibat benturan dahsyat tersebut. Tanpa membuang waktu, Han Yan langsung berubah menjadi bayangan hitam. Targetnya hanya satu, Xiaoyan. Melihat itu, Yao Lao langsung menyerang. Pilar Dohki melesat ke depan. Namun, Han Yan hanya mengibaskan lengan bajunya. Serangan itu langsung lenyap. Pak Tua Shen Nong ikut maju. Pameracun merah. Telapak tangannya berubah merah darah. Ia menghantam Han Yan dengan seluruh kekuatannya. Namun, Han Yan hanya mengangkat satu tangan. Benturan itu hanya berlangsung sesaat. Detik berikutnya, Pak Tua Shen Nong memuntahkan darah segar. Tubuhnya terpental jauh seperti layang-layang putus. Perbedaan kekuatan mereka benar-benar terlalu besar. Han Yan bahkan tidak berhenti. Ia langsung muncul tepat di depan Xiaoyan. Kelima jarinya berubah hitam pekat. Aura kematian menyelimuti seluruh ruang. Cukup sampai di sini. Jari-jari itu langsung mencabik ke arah dada Xiaoyan. Armor naga Phoenix langsung retak. 5 luka menganga muncul di dada Xiaoyan. Darah segar menyembur keluar. Kalau bukan karena pertahanan armor kuno itu, tubuh Xiaoyan sudah terbelah dua. Namun, saat tubuhnya terpental ke belakang, senyuman tipis justru muncul di sudut bibirnya. Han Yan langsung merasa ada yang salah. Perlahan, ia menoleh. Tepat beberapa sentimeter dari tubuhnya, sebuah lotus 8 warna berputar dengan tenang. Indah, tenang, namun mematikan. Mata Han Yan membelalak. Celaka, belum sempat ia mundur. Xiaoyan mengucapkan satu kata. Meledak. Dalam sekejap, lotus itu memancarkan cahaya yang bahkan lebih terang daripada matahari. Ratusan, ribuan, pilar cahaya penghancur menyembur keluar dari pusat lotus. Han Yan menjadi orang pertama yang terkena. Tubuhnya langsung ditembus puluhan pilar cahaya. Dohkinya meledak tanpa henti untuk bertahan. Namun, serangan kali ini benar-benar berbeda. Ini adalah kekuatan dari 8 Heavenly Flame. Bom, langit Yao Realm berubah menjadi putih. Tak ada lagi yang bisa melihat apapun. Gunung-gunung mencair. Tanah berubah menjadi lautan magma. Seluruh dunia seperti sedang dihancurkan. Xiaoyan buru-buru menarik Yao Lao, Yao Tian, Yao Ling, serta semua orang yang berada di dekatnya. Purifying Demonic Lotus Flame membentuk perisai raksasa di depan mereka. Meski begitu, gelombang kejutnya tetap membuat tubuh semua orang bergetar hebat.
Ledakan itu berlangsung sangat lama. Baru beberapa saat kemudian, cahaya mulai menghilang. Asap hitam perlahan turun dari langit. Di tengah kawah raksasa yang lebarnya mencapai puluhan ribu kaki, Han Yan masih berdiri, namun kondisinya benar-benar mengenaskan. Pakaiannya hampir habis, tubuhnya penuh luka bakar. Aura yang tadi begitu menyesakan kini melemah drastis. Pak Tua Shen Nong hanya mampu menarik napas dingin. Ia benar-benar tidak menyangka Xiaoyan, seorang doshang bintang 5, berhasil memaksa seorang doshang bintang 7 hingga terluka separah ini. Namun Xiaoyan sendiri juga telah mencapai batasnya. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, doki di dalam tubuhnya hampir habis. Ia mengembalikan Life Spirit Flame kepada Pak Tua Shen Nong dan Spiritual Total Earth Flame kepada Yao Tian, lalu berteriak keras. Sekarang, ruangnya sudah pecah. Semua orang langsung menoleh. Benar saja, sisa ledakan Lotus 8 warna telah merobek ruang, membentuk celah spasial raksasa. Inilah kesempatan yang dipertaruhkan seluruh klan Yao. Tanpa ragu sedikit pun, Xiaoyan mengepakkan sayap tulangnya. Ia memimpin semua orang menerobos menuju celah ruang. Melihat mereka hampir berhasil lolos, Han Yan yang terluka langsung meraung marah. Hentikan mereka. Namun, seluruh tetua klan Yao yang masih hidup seakan sudah menunggu saat itu. Satu demi satu, mereka memilih jalan terakhir, menghancurkan diri. Gelombang ledakan mereka menjadi dinding raksasa yang menghalangi seluruh pasukan klan Han. Tak seorang pun mampu menerobos. Han Jing yang sedang bertarung dengan Yao dan mencoba mengejar. Namun, Yao dan justru tersenyum. Senyum yang sangat tenang. Perlahan ia menoleh ke arah Xiaoyan yang sudah hampir memasuki celah ruang. Xiaoyan, terima kasih. Tak ada lagi penyesalan di matanya. Tak ada lagi beban. Hanya rasa lega karena masih ada harapan bagi generasi penerus klan Yao. Detik berikutnya, doki di seluruh tubuhnya meledak hingga batas. Ledakan penghancuran diri seorang doshang bintang 7 mengguncang seluruh Yao Realm. Gelombang kehancuran menyapu tanpa ampun. Siapapun yang terlalu dekat langsung berubah menjadi abu. Bahkan Han Jing dan Han Yan tak punya pilihan selain mundur menghindari badai maut itu. Beberapa menit kemudian, semuanya berakhir. Tanah suci klan Yao telah lenyap. Yang tersisa hanyalah kawah hitam raksasa. Klan Yao, salah satu dari 8 klan kuno, resmi musnah. Sementara itu, di kejauhan, Han Jing memandangi celah ruang yang perlahan menutup. Wajahnya berubah sangat muram. Xiaoyan telah berhasil melarikan diri. Namun di tengah reruntuhan, ia masih menemukan satu benda yang tersisa. Toshi Ancient God Jade milik klan Yao. Han Huzi segera datang menghampiri dengan wajah kesal. Mengapa kalian membiarkan bocah itu lolos? Han Yan mengusap darah di sudut bibirnya. Matanya dipenuhi niat membunuh. Bocah itu jauh lebih berbahaya daripada yang kita perkirakan. Tapi, dia tidak akan bisa lari jauh. Ia segera memerintahkan agar Han Sha dan Han Tu, yang berjaga di luar Yao Realm, segera mengejar Xiaoyan. Kemudian ia memandang reruntuhan klan Yao sambil tersenyum dingin. Kekuatan garis keturunan klan Yao akan menjadi bahan bakar bagi klan Han. Begitu rencana besar kami selesai, Patriark klan Han akan menjadi Dodi pertama setelah ribuan tahun. Saat itu, seluruh benua Doki akan berlutut di bawah kaki klan Han. Han Huzi mengepalkan tinjunya, lalu berkata dengan penuh kebencian, seharusnya hari itu sudah datang sejak lama. Kalau saja dulu klan Shao tidak menghalangi langkah kita tidak perlu menunggu selama ini. Tanpa mereka sadari, satu-satunya pewaris harapan klan Yao, dan orang yang kelak akan menggagalkan seluruh ambisi klan Han, saat ini telah berhasil menembus celah ruang. Meski tubuhnya penuh luka, meski dokinya hampir habis, Xiaoyan berhasil membawa secercah harapan keluar dari neraka bernama Yao Realm. Pertempuran berdarah di alam Yao akhirnya berakhir, namun kemenangan sama sekali bukan milik siapapun. Di balik kehancuran yang memenuhi setiap sudut pegunungan, para petinggi klan Han berdiri memandangi medan perang yang telah berubah menjadi lautan mayat. Bagi mereka, ribuan nyawa yang melayang hanyalah harga kecil demi mencapai tujuan yang jauh lebih besar. Dengan tatapan dingin, Han Jing berbicara pelan, tetapi setiap katanya dipenuhi niat membunuh. Menurutnya, klan Shao adalah ancaman yang sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup. Terlebih jika suatu hari nanti mereka benar-benar bergabung dengan klan Gu, jika dua klan itu bersatu, bahkan klan Han pun bisa kehilangan dominasinya. Saat menyebut nama Shao Xuan, ekspresi Han Jing berubah sesaat. Nama itu masih menjadi bayangan menakutkan yang bahkan setelah bertahun-tahun tetap membuatnya bergidik. Sosok legendaris itu pernah membuat kepala klan Han sendiri merasa waspada. Karena itulah,
Bagi mereka, darah klan Shao harus dihabisi sampai akar-akarnya. Han Yan yang berdiri di sampingnya menelan sebuah pil untuk memulihkan luka yang dideritanya. Tatapannya penuh kebencian ketika melihat ke arah medan perang. Dengan senyum dingin, ia berkata bahwa mereka harus segera mengumpulkan seluruh kekuatan garis keturunan kuno yang berhasil direbut. Jika semua kekuatan itu diberikan kepada kepala klan, mungkin pemimpin klan Han akan berhasil menembus tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan ketika hari itu tiba, seluruh dunia Doqi akan berada di bawah kekuasaan klan Han. Sementara itu, ratusan kilometer dari pegunungan Shenong, ruang tiba-tiba bergetar hebat. Retakan demi retakan muncul di langit sebelum akhirnya terbuka seperti pintu menuju dunia lain. Satu persatu sosok yang penuh luka keluar dari celah ruang tersebut. Begitu kaki mereka menginjak tanah, hampir semua orang langsung terjatuh sambil mengembuskan napas panjang. Mereka berhasil selamat. Keberhasilan keluar dari ruang yang telah disegel klan Han benar-benar seperti sebuah mukjizat. Namun tidak ada satupun dari mereka yang merasa bahagia. Semua orang kehilangan keluarga, kehilangan guru, kehilangan rumah. Bahkan masa depan mereka seakan ikut terkubur bersama klan Yao. Yao Lao segera berjalan mendekati Xiaoyan. Tatapannya langsung tertuju pada luka besar di dada muridnya itu. Wajahnya berubah. "Xiaoyan, apa kau baik-baik saja?" Xiaoyan hanya tersenyum tipis sambil menggertakkan giginya menahan rasa sakit. "Aku masih hidup." Tangannya segera menekan luka di dadanya. Api lotus iblis pemurnian berwarna merah muda perlahan keluar dari telapak tangannya, memasuki tubuhnya dan mulai membakar energi hitam yang masih tertinggal akibat serangan para ahli klan Han. Asap putih terus mengepul dari luka tersebut. Sedikit demi sedikit, energi jahat itu dipaksa keluar. Barulah setelah semuanya bersih, Xiaoyan menghela napas lega. Ia kemudian menelan beberapa pil obat untuk mempercepat pemulihan tubuhnya. Sesaat kemudian, tatapannya beralih ke arah pegunungan Shenong yang kini sunyi. Tak ada lagi suara pertarungan, tak ada lagi ledakan Doqi. Yang tersisa hanyalah keheningan yang begitu menyakitkan. Sulit dipercaya bahwa di balik pegunungan yang tampak tenang itu, ribuan anggota klan Yao telah gugur dalam pembantaian mengerikan. Di sisi lain, belasan generasi muda klan Yao yang berhasil diselamatkan Xiaoyan perlahan berlutut menghadap pegunungan tersebut. Tak seorang pun mampu menahan air mata. Beberapa gadis menangis terseduh-seduh. Selama hidup mereka, klan Yao selalu menjadi tempat berlindung. Namun hanya dalam satu hari, semuanya lenyap. Rumah mereka hancur. Orang tua mereka tewas. Para tetua yang selalu melindungi mereka gugur demi memberi kesempatan kepada generasi muda untuk hidup. Keputusasaan memenuhi wajah semua orang. Hanya Yao Tian dan Yao Ling yang masih mampu menjaga ketenangan. Meski mata mereka dipenuhi kesedihan yang mendalam, keduanya berusaha tetap berdiri tegar. Mereka sadar, mulai hari ini, masa depan klan Yao berada di pundak mereka. Yao Tian kemudian berjalan ke depan. Ia menangkupkan kedua tangan kepada Xiaoyan dengan penuh hormat. "Guru Xiaoyan, kami tidak akan pernah mampu membalas budi sebesar ini. Jika suatu hari nanti klan Yao bangkit kembali, kami akan mempertaruhkan nyawa kami demi membalas kebaikanmu." Yao Ling juga ikut membungkuk. Tatapan keduanya dipenuhi rasa hormat. Namun Xiaoyan hanya menggeleng pelan. "Kalian tidak berutang apapun kepadaku. Jika ingin berterima kasihlah kepada para tetua klan Yao. Mereka mengorbankan nyawa mereka agar kalian semua bisa hidup." Ucapan itu membuat suasana semakin sunyi. Semua orang kembali menundukkan kepala. Pengorbanan para tetua akan menjadi luka yang tak akan pernah bisa dilupakan. Yao Lao kemudian memecahkan keheningan. "Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang?" Xiaoyan terdiam cukup lama. Pikirannya terus berputar. Ia tahu, perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Hari ini klan Han mampu menghancurkan klan Yao. Besok, korban berikutnya bisa saja klan Yan, klan Lei, bahkan aliansi Sky Mansion. Setelah berpikir beberapa saat, Xiaoyan akhirnya mengambil keputusan. "Kita harus pergi ke klan Gu. Saat ini hanya mereka yang cukup kuat untuk menghadapi klan Han. Kita harus memberitahu mereka semua yang terjadi di sini. Kalau tidak, satu persatu klan kuno akan dihancurkan." Semua orang langsung mengangguk. Mereka tahu, situasi sudah mencapai titik yang paling berbahaya. Xiaoyan kemudian menoleh kepada Yao Lao. "Guru, kembalilah ke aliansi Sky Mansion. Perkuat seluruh pertahanan. Pindahkan semua orang yang perlu dipindahkan secara diam-diam. Jangan sampai klan Han mengetahui persiapan kita." Yao Lao sebenarnya ingin tetap menemani muridnya. Namun ia sadar, dengan kekuatannya sekarang,
ia justru akan menjadi beban. Akhirnya ia menganggukkan kepala. Pada saat itulah, orang tua Shen Nong tiba-tiba melangkah maju. Aku akan ikut kembali ke Sky Mansion. Aku sudah terlalu lama tidak bertemu orang tua dari Pill Tower. Dan, jika aku tetap sendirian, cepat atau lambat klan Han pasti akan menemukanku. Mendengar itu, Xiaoyan sangat gembira. Bagaimanapun juga, Pak Tua Shen Nong adalah Dou Shang bintang 6 sekaligus salah satu alkemis terkuat di dunia. Kehadirannya akan meningkatkan kekuatan aliansi Sky Mansion secara drastis. Setelah semuanya diputuskan, Xiaoyan meminta Yao Tian dan Yao Ling ikut bersamanya menuju klan Gu agar mereka bisa menjadi saksi hidup atas kehancuran klan Yao. Semua rencana telah selesai, mereka pun bersiap berangkat. Namun, tepat ketika Xiaoyan hendak melangkah, seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang. Naluri bertarungnya berbunyi keras. Tatapannya langsung beralih ke sebuah gunung tidak jauh dari sana. Di bawah sebuah pohon besar, berdiri seorang pria berpakaian hitam. Di pundaknya bertengger pedang raksasa berwarna merah darah. Sepasang matanya memancarkan cahaya merah seperti lautan darah yang tak berujung. Senyumnya begitu mengerikan. Jadi akhirnya aku ketahuan juga. Suara dingin itu membuat seluruh kelompok Xiaoyan langsung berubah pucat. Pak Tua Shen Nong mengenali sosok itu hanya dalam sekali pandang. Ekspresinya langsung membeku. Itu Han Sha, salah satu dari 4 santo iblis klan Han.